Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Inna ahsanal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin Rasulillah. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah kullu dhalalatin finnar. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillahi lakum fiha khair. Fadhkuru ismallahi 'alaiha shawaf. Fa idza wajabat junubuha fakulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tar. Kadzalika sakharnaha lakum la'allakum tashkurun. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kajian kitab tafsir Jalalain. Tapi ada request ya malam hari ini insyaallah berkaitan dengan perihal udhiyah atau kurban, karena kurang lebih sekitar 1 bulan lagi insyaallah kita akan bertemu dengan Idul Adha 1446 Hijriah. Jadi siap-siap terkait hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan Idul Adha dan kurban. Insyaallah malam ini kita sedikit buka bersama-sama, kita kaji bersama. Ini ngajak anak sore sih. Ada di surah Al-Hajj ayat 36. Salah satunya ada di surah Al-Hajj ayat 36, walaupun ada pula perintah kurban itu pada surah Al-Kautsar ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kita akan kaji adalah surah Al-Hajj ayat 36, dan nanti keterangan yang lebih banyak, keterangan yang lebih terperinci, insyaallah saya ambil dari kitab I'anatut Talibin, syarah dari Fathul Mu'in, yang sering digunakan oleh para ahli-ahli fikih, terutama di kalangan pesantren di Indonesia. Wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah. Wal budna, dan unta, ja'alna dadikaken kita ha ing budna lakum kedue sira kabeh min sya'airillahi, setengah saking piro-piro syiare Allah. Lakum kedue sira kabeh fiha khair, kang iku ana ing dalem budna khairun kebagusan. Kang iku ana ing dalem budna khairun kebagusan. Budna itu ada yang mengartikan unta, sebagian juga mengartikan bakoroh sapi. Oleh karenanya dari sinilah cikal bakal dibolehkannya kita berkurban menggunakan unta atau sapi. Padahal
dari hadis-hadis yang ada, Rasulullah itu berkurban menggunakan domba, menggunakan kambing. Fadhkurusmallahi 'alaiha, maka nyebuta sira kabeh ismallahi ing arane Allah, 'alaiha ing atase budena shawaf hale pada ngadeg. Ini perintah untuk menyembelih, menyebut nama Allah. Diceritakannya ada pada surah Al-Hajj ayat 36. Di sini kalimatnya berupa fi'il amr yang sebagian ahli fikih menyimpulkan al-aslu fil amri lil wujub. Asal dari fi'il amr adalah wajib. Maka sebagian ulama mengatakan bahwa menyembelih hewan itu wajib membaca bismillah atau wajib menyebut nama Allah. Tapi kita tidak pungkiri bahwa ada juga beberapa pendapat ulama yang mengatakan bahwa tidak wajib menyebut nama Allah, yang penting enggak nyebut nama selain Allah. Jadi ketika nyembelih enggak bismillah lagi, main potong aja. Ada ulama mengatakan sah, yang penting tidak menyebut bismillati wal uzza. Contohnya dengan menyebut nama berhala Lata dan Uzza. Selama tidak menyebut nama di luar Allah, maka sembelihan tersebut menurut sebagian ulama dikatakan sah dan halal. Dari situ beberapa ahli fikih menyebutkan halal sembelihan orang-orang di luar Islam. Ya, karena di beberapa negara yang mayoritasnya bukan muslim, terkadang para umat muslim itu memakan makanan yang nyembelihnya bukan orang Islam, bukan orang muslim. Ya. Nah, di sini uniknya ada kata shawaf yang artinya berbaris, atau bahasa literasinya secara literaturnya menurut konteks arti bahasanya itu berdiri. Bisa dikatakan bahwa penyembelihan klasik ataupun masih ada zaman sekarang penyembelihan modern yang menyembelihnya itu tidak dijatuhkan hewannya. Jadi hewannya tetap berdiri, digorok dari bawah, seret, jatuh. Ya, itu mungkin menjadi tradisi penyembelihan klasik yang hewannya itu tidak mesti digeret-geret buntutnya, ditarik-tarik kakinya, diikat ke puun. Iya, nggak dikubur-kubur ke sono kemari, lebih tenang, kemudian disembelih dan jatuh. Ya. Fa idza wajabat junubuha, maka kalau hewan tersebut sudah rebah, sudah jatuh karena sudah disembelih, perintah Allah itu fakulu minha, maka makanlah dari apa yang ada pada budena tersebut. Tapi min, ada kata minnya. Kalau dalam bahasa Arab ada kata min itu di depannya, berarti nggak semua, sebagian doang. Ini menjadi dalil bagi para mudhohi berhak untuk memakan daging kurban. Secara teks belum ditemukan yang qat'i berapa kadar
berapa persen kadar orang yang berkurban itu berhak memakannya. Walaupun beberapa ulama kemudian menyimpulkan 1/3 bagian dari seluruh daging itu berhak dimakan. Nah, kenapa dalam kurban itu diperintahkan yang berkurbannya wajib, bukan wajib, yang berkurbannya diperintahkan untuk makan? Karena di situ terdapat keberkahan. Ya, makanya makan aja, udah. Makanya saya sekalipun enggak doyan sapi, enggak doyan kambing, tapi kalau lebaran haji mah kudu nyicipin bangsa setengah tusuk mah gitu. Untuk tabarrukan, untuk mengambil berkah, karena perintah Allahnya di Al-Qur'annya jelas, fakulu minha. Setelah itu wa at'imul qani'a wal mu'tar, dan berilah makan kalian semua kepada al-qani', orang-orang yang merasa cukup. Al-qanaah itu merasa cukup, wal mu'tar, dan orang yang meminta-minta. Ini juga jadi dalil bahwa boleh kita ngasih daging kurban itu kepada orang mampu. Ya, kepada orang mampu, bukan orang miskin doang. Kepada orang mampu kita berhak memberikan daging kurban. Duh, si ono mah kaya, udah punya mobil, nggak apa-apa. Ya, karena memang untuk tabarruk, tapi jangan banyak-banyak. Ya, jangan kebalik ntar yang miskin 0,5 kilo, yang mampu 2,5 kilo, kebalik gitu. Ya. Kadzalika sakharnaha lakum la'allakum tashkurun. Seperti hal demikian, kami menundukkan budna tersebut bagi kalian semua supaya kalian bersyukur. Ini unik ayat, bunyi lafal terakhir pada ayat ini. Allah katakan bahwa kami menjadikan hewan-hewan budna tersebut dalam keadaan tunduk, jinak, supaya kamu bersyukur. Seluruh hewan yang dibenarkan untuk dikonsumsi oleh umat muslim itu semua hewannya adalah hewan yang jinak. Ayam jinak, bebek jinak, ya, nggak liar nggak, apalagi kebo jinak, sapi jinak, kambing jinak, nggak ada yang galak. Kata Allah, la'allakum tashkurun, supaya kita semuanya bersyukur. Sekarang coba kita bayangkan, andai kita suruh makannya makan makanan yang gak jinak, dibalik. Sapinya haram, kebonya haram, ayamnya haram, bebeknya haram, soangnya haram, ontanya haram. Kita diperintahkan oleh Allah makannya kobra, macan, terus kemudian dia singa, teman-temannya tuh monyet, kita suruh makannya. Bagaimana kita mau makannya? Nangkepnya susah, liar. Mau nyembelihnya ya keburu kita digigit sama harimau. Itulah kenapa saya sering katakan bahwa kalau kata Cang Haji Basori mah sering bunyi Rabbana ma khalaqta hadza batila. Perintah Allah seluruhnya 100% itu tidak ada yang batil, termasuk perintah memakan makanan dari hewan. Itu hewannya semuanya hewan jinak, semuanya hewan yang sakharna lakum. Ya. Sayangnya manusia itu tidak bersyukur dari apa yang telah Allah karuniakan. Sudah dikaruniakan hewan-hewan yang tunduk, hewan-hewan yang jinak, tetap aja mencarinya hewan-hewan yang liar. Segala ular kobra lah dimakan, daging musang lah pengen dimakan, kemudian
segera makan daging kelelawar yang susah nangkepnya, kemudian daging monyet lah, daging macan dan seterusnya. Jadi karena ketidakbersyukuran manusia terhadap apa yang telah Allah karuniakan berupa hewan-hewan yang jinak, maka siap-siap inna azabi lasyadid. Orang-orang yang makan makanan hewan-hewan liar, maka akan ketemunya azabun syadid, bisa jadi berupa penyakit yang nantinya bisa menggerogoti tubuh, ataupun bisa jadi perangai yang negatif, sikap yang negatif karena yang dimakan adalah daging-daging hewan buas. Makanya kenapa ada sebagian orang itu di daerah Indonesia yang terkenal dengan wataknya yang keras karena kebanyakan makan-makan hewan-hewan buas. Jadi keras wataknya, nggak bisa dibilangin. Nah, keterangan lebih panjangnya kita akan lihat pada kitab I'anatut Talibin. Qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana naf'an bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin. Yusannu muta'akkidan li hurrin qadirin tadhiyatun bidhabhi jadha'i da'nin lahu sanatun. Den sunahakan muta'akkidan hale sunnah muakkad li hurrin kanggo wong kang merdeka, qadirin kang kuasa, kang sanggup, kang mampu, apa tadhiyatun kurban. Sunnah muakkadah kalau kata mazhab Syafi'i. Kurban itu sunnah muakkadah. Keterangan di bawahnya, sunnah muakkadah pada kurban menurut I'anatut Talibin itu sunnah kifayah. Kalau kita kenalnya fardu ain sama fardu kifayah. Di I'anatut Talibin itu dijelaskan bahwa ada sunnah juga namanya sunnah kifayah. Mana sunnah kifayah tersebut? Sunnah kifayah itu bagi in ta'addada ahlul baiti wa illa fasunnatu ainin. Kang Haji Basori di rumah berapa orang isinya? Bininya, anaknya, misal ada cucu-cucunya, serumah orangnya banyak. Kalau udah satu yang kurban, maka yang lainnya gugur. Tapi beda dengan fardu kifayah. Kalau fardu kifayah, orang sholat jenazah yang nyolatin sekampung cuman seorang, maka 100 orang yang lainnya nggak kena dosa, gugur dosanya. Tapi 100 orang yang tadi nggak dapat pahala. Kalau urusan sunnah kifayah ini, Kang Haji Basori doang yang kurban. Bininya enggak, anaknya enggak, cucunya enggak misalnya. Maka itu anak bini cucunya tetap dapat pahala. Walaupun korbannya seorang. Itu sekeluarga seorang aja dapat pahala, apalagi sesapi untuk sekeluarga. Kang Haji Basori, bininya si Dimai. Jadi si Dimai siapa? Gilang. Terus cucunya, semuanya satu sapi tuh buat 7 orang. Apalagi itu. Nah, gitu ya. Jadi pendapat ini jangan kemudian mengurungkan niat untuk satu orang setiap keluarga itu berkurban. Jangan. Tetap berkurban aja kalau mampu mah. Yang tadi satu orang dalam keluarga saja yang lainnya dapat pahala, apalagi seluruhnya berkorban. Ya.
Mana batasan orang yang dikatakan qadir, dikatakan orang yang mampu untuk berkurban? May yaqdiru 'alaiha fadilatun an hajatihi wa hajati mumawwinihi yaumal 'idi wa ayyamit tasyriki, yaumal 'idi wa ayyamat tasyriki. Orang yang dikatakan mampu dan disunahkan untuk berkurban menjadi sunnah muakkadah adalah orang yang punya kelebihan harta pada hari Idul Adha sampai hari Tasyrik, sampai hari ke-13. Kalau kita hitung duit kita ada 1 juta. Tuh, 1 juta. Setiap hari cepet. Lebaran haji cepet, tanggal 11 cepet, tanggal 12 cepet, tanggal 13 cepet, ada sisa berapa? 600.000. Di situ kita sudah punya kesunnah muakkadahan untuk melakukan kurban. Ini harus kita catat bahwa kalau dalam keadaan masih susah, maka silakan tunda dulu berkurbannya. Jangan paksakan. Pengen kurban, maksa pengen kurban, ternyata sisa uangnya nggak ada buat lebaran sama hari tasyrik. Tapi kalau maksa-maksa dapat pahala nggak? Tetap dapat pahala. Dapat kesunahan nggak? Tetap dapat kesunahan. Yakin terdapat pahala lagi? Ya udah nggak apa-apa itu mah. Nah, itulah batasan orang yang mampu untuk melaksanakan kurban dan mendapatkan kesunnah muakkadahan kurban. Bidzabhi jadza'i dha'nin lahu sanatun, dengan menyembelih domba laki-laki yang berusia 1 tahun. Domba sudah lebih dari 1 tahun boleh untuk disembelih. Makanya kalau beli domba, lihat sertifikatnya atau akte kelahirannya. Ini domba lahirnya kapan? Kalau lahirnya udah 1 tahun boleh, ya. Au saqata sinnuhu walau qabla tamamiha, atau giginya udah kupak, udah gugur, udah ganti gigi lah ibaratnya. Walau qabla tamamiha, walaupun belum 1 tahun. Iya, dilihat lu nyengir kambing, nyengir kambingnya, kopak giginya. Pas dilihat akte kelahirannya, baru 11 bulan ini mah, udah nggak apa-apa. Itu tandanya udah tua, giginya udah tanggal tuh. Ternyata betul itu tuh menjadi tanda udah tua tuh. Beberapa sapi dan kambing yang berhak dikurbankan itu ketika kita suruh nyengir pasti giginya udah kopak. Ya, walaupun nggak semuanya. Makanya ukuran pertama 1 tahun, ukuran kedua giginya udah kopak. Bisa jadi pecah atau bisa jadi udah hilang. Gitu. Au thani ma'zin au baqarin lahuma sanatani, atau kambing yang bukan domba, giginya udah kopak. Bukan domba, berarti kambing apa, Cing? Selain domba, Cing. Kambing Garut ya? Ya, domba Garut. Ada kambing yang kulitnya bukan kayak domba lah pokoknya. Itu juga sama, giginya udah kopak. Lahuma sanatani, atau sapi dan kambing yang tadi bukan domba tersebut usianya sudah mencapai 2 tahun. Ya, pastikan makanya nih sapinya udah 2 tahun atau belum, kambing etawannya udah 2 tahun atau belum. Makanya kalau ntar ada yang mau jadi juragan kambing, Ustaz Jepara lah, gue mau jadi juragan kambing ya lah, ya. Itu ketika kambingnya lahir langsung bikin akte kelahiran, ya, biar yang belinya percaya nih lahirnya tanggal sekian,
Udah 1 tahun. Bikin sertifikat kelahiran supaya pembelinya juga yakin bahwa ini kambing dan sapi sudah cukup umur untuk dikurbankan. Kenapa? Karena kualitas daging di masa matang, di masa usia matang itu kualitas lemak proteinnya seimbang. Dagingnya juga bobotnya sudah lumayan banyak. Kambing muda emang enak, ada orang nyate kambing muda emang enak, tapi kan dagingnya nggak banyak, paling cuma 1 kilo 2 kilo kalau kambingnya kambing kecil, sisanya kerakas-kerakas doang. Au ibilin atau unta lahu khamsusinina, atau unta baginya itu adalah 5 tahun kalau unta usianya 5 tahun. Karena kalau unta mah perkembangan pertumbuhannya lambat, perlu 5 tahun untuk benar-benar besar, untuk benar-benar matang. Tapi kalau kambing, sapi, saya kemarin ketemu sapi yang baru usia 8 bulan ke sana, ke daerah Brebes, itu udah gede ternyata 8 bulan. Tuh kalau disembelih adalah dagingnya sekitar 70 sampai 80 kilo. Itu baru 8 bulan, gimana 2 tahun. Cuman di masa 2 tahun ke atas biasanya pertumbuhannya udah tidak ada. Gitu, setahun tumbuhnya 0,5 kilo, setahun tumbuhnya cuman 1 kilo doang. Masa pertumbuhannya itu yang bagus dari 1 sampai 2 tahun. Unta berapa tadi? 5 tahun. Sapi 2 tahun. Kambing etawa, ya kambing yang bulunya nggak lebat itu 2 tahun atau giginya udah coplok, giginya udah kopak. Kalau kambing domba 1 tahun atau giginya juga udah kopak. Biniyati udhiyatin inda dzabhin au ta'yinin, dengan cara niat kurban ketika menyembelih atau ketika menentukan. Maksudnya menentukan itu pas beli kambing atau beli sapi. Wah, ini sapi untuk kurban. Itu berarti sudah niat udhiyah. Wa ma'lumun annaha bil qalbi, niatnya di hati, wa tusannu bil lisan, dan disunnahkan juga dibarengin dengan ucapan. Hatinya ngomong, mulutnya juga ngomong. Ini saya katakan apa yang ada pada kitab I'anah ya. Jadi sambil sama-sama kita kulik ini apa pendapat menurut Imam siapa? Abu Bakar Syatta ya. Ya, Sayyid Bakar ya, Abu Bakar Syatta benar. Niatnya nawaitul udhiyatal masnunah, niat saya kurban sunnah. Au nawaitu ada asunnatit tadhiyah, niat saya menjalankan sunnah berkurban. Fa inik tasoro ala nahwi al udhiyata sorot wajibatan. Kalau orang cuman niatnya, niat saya kurban, maka kurbannya jadi kurban wajib. Yahrumul aklu minha, haram yang kurbannya makan dari daging tersebut. Ya sekarang yang kemarin kurbannya baru nawaitul udhiyah doang, ganti niatnya. Jadi nawaitul udhiyatal masnunah, atau ngomong dalam hati niat saya korban sunnah. Itu. Jangan ya niat saya korban sunnah gitu. Jangan korban doang. Kalau niat korban doang, menurut kitab I'anah sorot wajibatan. Jadi kurban wajib, yahrumul aklu minha, haram makan dagingnya buat yang korbannya. Ya, jadi kita tahu apa nih? Tahu caranya supaya kurban itu tidak jadi kurban nazar, tidak jadi kurban wajib, tetap menjadi kurban sunnah.
Wahia afdolu minas sodakoti. Udhiyah itu lebih utama daripada sodakoh yang lain pada waktu itu. Ya, udah kalau lebaran haji punya duit mah masih mending beli kambing atau patungan sapi. Udah jangan sodakoh yang lain. Hari itu mah, iya. Udah sampai hari tasyrik itu kalau punya duit sodakoh yang utama itu kurban. Udah punya duit banyak lah kita mau nggak mau kurban, udah kita mau ngebeliin ini aja kerat tindeng aja buat tim jagal nih 15 kerat gitu. Terus kemudian rokoknya 30 bungkus udah buat panitia-panitia. Enggak, udah kurban aja dulu. Habis kurban udah baru beli kerat tindeng sama rokok gitu ya. Jadi pada waktu itu Idul Adha yang paling utama sodakoh adalah udhiyah, adalah kurban. Wa waktuha min irtifa'i syamsi nahrin, dari naiknya matahari pada hari Idul Adha ila akhiri ayyamit tasyrik, sampai akhir hari tasyrik, sampai akhir hari tasyrik. Ayyam taddu waktuha ila akhiri ayyamit tasyrik ay gurubiha, maksudnya sampai maghrib. Sawa'un dzubiha lailan aw naharon, baik itu sembelihnya malam atau siang. Jadi sembelih malam boleh enggak? Boleh. Lakinnahu yukrahu fil lail, tetapi dimakruhkan sembelih malam karena malam itu sapinya tidak dalam keadaan fresh. Ya, sapinya kudu waktu istirahat, takut mempengaruhi dagingnya. Falau dzahbaha ba'da akhiri ayyamit tasyrik, kalau nyembelihnya setelah lewat hari tasyrik, lam yaqa udhiyah, maka bukan menjadi sembelihan, kurban. Udah kelewat hari tasyriknya, maka bukan lagi sembelihan kurban. Naam, law lam yuzbah alwa atau law lam yuzbah alwajibah hatta kharajal waktu wajaba dzabhuha. Law lam yuzbah alwajibata, kalau tidak disembelih tapi untuk kurban yang wajib, hatta kharajal waktu, sampai waktunya habis, wajaba dzabhuha, wajib nyembelihnya. Cang Haji Oni ngomong, ini mah gua mah kurbannya nih yang satu kambing ini mah kurban wajib buat gua, ini mah wajib nazar, gua nggak boleh makannya. Lupa, kelewat hari tasyrik, udah maghrib, udah isya, tanggal 13 udah isya, udah tetap kudu di sembelih malam itu juga. Watakunu kodoan, itu menjadi qada. Ya, itu bagi udhiyah yang wajib. Wa fi hasyiyah asy-Syarqawi zahaba Abu Salamah ibni Abdurrahman wa Sulaiman bin Yasar ila baqa'il waqti ila salkhil haji. Ini pendapat yang sedikit penganut ya. Jadi nyembelih kurban itu boleh sampai beres bulan haji. Pokoknya besok gak Muharram nih, tadi nih masih boleh nyembelih korban ya. Tapi ya janganlah ya, jangan dicoba-coba dilakukan, takut diprotes sama ulama sekecamatan sepatan doang itu. Jadi udah pertama kurban 10, 11, 12, 13. Setelah itu udah jangan dulu ngikutin pendapat ini nih, pendapat Abu Salamah bin Abdurrahman dan pendapat Sulaiman bin Yasar ya. Jadi umumnya pendapat yang muktamad dari tanggal 10 sampai dengan tanggal 13. Wa yujzi'u subu'u baqarin au ibilin an wahidin. Disinilah muncul
pendapat bahwa sah kurban itu untuk 7 orang. Jadi kurban itu satu orangnya bisa 1/7. Ya. Sok patungan kurban itu untuk 7 orang karena secara matematis hitungan kurban yang 1 sapi dengan 7 kambing tidak akan pernah berbeda jauh. Kalau nggak percaya, coba tanya ke tukang kambing. Pasti kambing kisaran 3 sampai 3,5 juta atau sampai 4 juta. Berarti sekitar 24 juta ya. 24 sampai 25 juta. Begitupun harga sapi sama. Segituan juga harganya. Jadi nggak akan berbeda jauh. Tapi ada sapi yang 18 juta, ada sapi yang 18 juta, cuman dagingnya kisut. Iya. Iya, sapi-sapi kecil. Berarti kambing juga ada yang 2,5 juta, ada kambing yang 2,5 juta, ada. Cuman yang kurus sapinya ya, gitu. Jadi tidak akan pernah meleset jauh antara timbangan sapi dengan 7 ekor kambing. Wala yujzi'u ajfa'u wa maqtu'atu ba'di dzanabin, dan tidak sah ajfa'u wa maqtu'atu ba'di dzanabin, binatangnya kurus dan kepotong sebagian ekornya, nyeclek ekornya hilang. Harusnya ekornya 40 cm, ekornya cuma ada 10 cm doang. Iya, hilang ekornya. Buntutnya nggak ada. Au udhunin, atau kupingnya hilang. Wa in qalla, walaupun sedikit kupingnya hilang, sepotong sedikit, tetap nggak boleh, nggak sah, karena itu untuk ikut serta dalam menapak tilas apa yang dilakukan oleh Sayyidina Ibrahim kepada Sayyidina Ismail alaihi wassalam. Ya, jadi hewannya juga harus bagus, harus sempurna, nggak boleh kurus, nggak boleh ada cacatnya. Wadzatu arojin wa awarin wa marodin bayyidin, nggak boleh pincang, nggak boleh buta, nggak boleh penyakitan yang penyakitannya terlihat jelas. Ya, iya. Pokoknya yang penyakitannya kelihatan jelas nggak boleh buat kurban. Ya, sapi ditoel-toel, kagak nendang, dibangunin kagak mau bangun. Kemudian mohon maaf, matanya itu nyecelekin air aja, makan nggak doyan, jangan, udah itu mah jangan disembelih buat kurban. Selain kita terkesan menghinakan Nabi Ismail, dagingnya juga bisa jadi terlalu banyak ulat-ulatnya, hatinya nggak sehat, jadi dimakannya ya naudzubillah min dzalik, punya penyakit ya. Wala yadurru syaqqu udzunin aw kharquha, tapi nggak apa-apa kalau kupingnya cuman retak doang, retak tuh nggak sampai coplok, maksudnya potongannya masih ada di situ, retak doang, itu mah nggak apa-apa. Aw kharquha, sobek atau retak udah nggak jadi masalah, yang penting sobek bukan potong ya, beda itu mah. Wal mu'tamadu, pendapat yang mu'tamad, ada mu'ijza'it tadhiyati bil hamil, tidak sah sembelihan binatang kurban yang hamil ya, nggak sah. Ini menurut kaul mu'tamad. Makanya kebanyakan hewan kurban itu lelaki, ada biji pelernya. Iya, biasanya laki-laki, bukan perempuan. Satu, tukang sapinya rugi. Iya, karena kudunya nganakin lagi malah disembelih. Yang kedua, khawatir dalam keadaan hamil. Kalau dalam keadaan hamil, maka menurut pendapat yang mu'tamad
tidak sah, lam adamu ijza'it tadhiyah. Tapi karena ini pendapat fikih, khilafan lima sahhahahu Ibnu Rif'ah. Tapi menurut Ibnu Rif'ah sah, udah. Nah, ini uniknya ahli fikih begini. Selama redaksi dalam ayat Al-Qur'an dan hadisnya itu tidak qat'i, maka ulama fikih pasti berbeda pendapat. Maka jangan kemudian banding-bandingkan antara satu ustadz dengan ustadz lain. Kata si ono mah sah, kata ini mah kagak sah. Wah, kagak bener sadono. Enggak, itu bisa jadi baca kitabnya memang beda. Begitu memang kalau dalam Al-Quran ataupun hadisnya tidak dituliskan redaksi yang qat'i. Sajepara ngomong batal, Sadedin ngomong kagak batal, kita ngomong batal. Cing Ustaz Ateng ngomong enggak batal. Wih, siapa yang benar? Benar semua. Lihat kitabnya dari dalil yang mana, mu'tamad atau ghair mu'tamad. Itu aja, udah simpel. Ya, jadi jangan dibikin ribet, jangan dibikin ribut. Walau nadharo at-tadhiyata bima'ibatin aw saghiratin. Ada orang nazar kurban, tapi hewannya cacat atau kecil hewannya. Ini gua mau kurban nih, pakai kambing ini. Iya, nadarnya pakai kambing ini nih. Kambing ini nadar. Cacat kambingnya. Itu gimana? Qala ja'altuha udhiyatan. Saya menjadikan ini adalah untuk kurban. Fa innahu yalzamu dzabhuha. Wajib disembelihnya. Walaupun kambingnya, sapinya cacat, kambing ataupun sapinya kecil. Wala tujzi'u udhiyatun. Tapi kurbannya enggak sah. Wajib nyembelihnya, tapi kurbannya enggak sah. Kudu disembelih. Tahun depannya ya kurban lagi. Orang yang kemarinnya kagak sah sih gitu. Cuman wajib doang. Wa yahrumul aqlu min udhiyatin aw hadyin wajaba binadrihi. Haram memakan dari daging kurban yang wajib untuk dinazarkan. Ya, ini udah sepakat ya. Jadi kalau kurbannya kurban nazar, itu kita yang berkurban tidak berhak memakannya. Karena nazar itu, prinsipnya nazar merubah dari hukum sunnah menjadi wajib. Itu konsep nazar. Udhiyah itu al-aslunya adalah sunnah, tapi berubah menjadi wajib karena ada nazar. Jadi kalau ada nazar, maka yang tadinya sunnah bisa jadi wajib. Kalau jadi wajib, ya berarti itu bukan milik kita, udah. Itu mah udah milik mustahik, orang-orang miskin, orang-orang tetangganya dan lain-lain. Wa yajibut tasadduqu walau ala faqirin wahahidin. Dan wajib mensedekahkannya walau ala faqirin wahidin, walaupun kepada orang fakir cuman satu. Nyembelih sapi dapat 120 kilo. Udah nih, buat si Ono aja noh. Iya. Itu 120 kilo nih, buat Bang Oim semuanya. Tuh, satu doang, udah buat Bang Oim dong. Sah itu. Iya. Iya. Yang lainnya nggak pada dapat daging kurban, yang dapat Bang Oim doang 120 kilo, sah. Iya, yang lainnya pada giri. Ya. Nayyi'an hale mentah walau yasiron minal mutatawwi'i biha. Kalau daging kurban itu dihadiahkannya secara mentah, walaupun cuman sedikit, minal mutatawwi'i dari sesuatu yang sunnah tadi.
Ya, bukan nazar, bukan apa, bukan kurban nazar. Wal afdol ini bagi kurban sunnah ya, at-tasadduqu bikullihi illa luqman. Yang utama adalah sedekah semuanya. Saya kurban misalnya 1 ekor kambing, sedekahin semuanya. Enggak, saya enggak minta apapun. Illa luqman, kecuali suapan, secomot lah dagingnya. Asal buat enakin makan pakai nasi. Tidak. Ya tabarroku biakliha, mengharap berkah dengan memakannya. Itu yang afdol. Udah sohibul kurbannya nih, mudohiknya. Berani kagak di sini dikasih. Nih, Cang Haji Basyir itu dapat 1/2 kilo doang. Orang ngaji ya juga katanya cuma 10-kan doang, sisanya sedekahin lagi. Orang kita pengen aja banyak, dua-duanya sah. Yang sohibul kurban minta rada banyak 5 kilo, sah, nggak apa-apa, boleh kok, orang nggak ada batasannya. Panitianya nahan-nahan, jadi cuman apa namanya, secomot doang. Ya boleh, itu sunnahnya, ya yang wajibnya. Dijelasin lagi di sini, wa antakuna minal kabidi. Ya 10-kan juga hatinya yang kurban tuh kalau mau dapat keutamaannya. Kurban, mau dagingnya enggak, udah saya mau minta 10-kan doang, kabidnya aja, hatinya aja, udah dikit sini hati, udah dagingnya mah jangan. Itu yang afdolnya. Yang afdolnya tuh kayak gitu, ya. Ya. Wa alla ya'kula fauqa salatin, dan hendaknya tidak memakan di atas 3. Tuh, di sini kemudian jadi dalil bahwa jangan lebih dari 1/3. Sapi 120 kilo, 1/3-nya 40 ya? 40 kilo. Nah, yang 40 kilo itu sok silakan untuk dibagikan kepada mudhohi. Kambing 12 kilo, 4 kilonya no, silakan untuk apa namanya, bagian yang orang kurbannya. Itu di sini begitu ya. Tapi tetap yang tadi, yang afdolnya jangan dilupain. Yang afdolnya mah tetap semuanya kasih ayah gitu ya. Ini mah kalau ada yang pengen, emang kita mah pengen makan banyak berkahnya, udah jadi udah pengen minta banyak, ya udah ada dalilnya. Wa tasadduqu bijildiha, dan sedekah dengan kulitnya sedekahkan, jangan diambil ya, jangan diambil. Kalau mau ngambil dagingnya aja atau hatinya, nih yang kurbannya, kulitnya jangan, sedekahkan. Nih kulitnya sedekahin aja, bagi-bagi aja. Buat siapa? Nih buat yang motong, udah buat yang motong, nggak apa-apa buat yang motong. Upah, salah kalau upah ya, jangan, udah buat yang motong aja. Tapi bukan upahin mah, buat yang motong, aja, udah hadiah buat yang motong gitu. Walahu it'amu agniya ala tamlikuhum, kalau kurban itu boleh ngasih buat orang kaya dengan catatan bukan hak milik. Kalau orang kaya, kalau orang miskin hak milik. Di sini keterangannya, aila yajuzu tamlikul agniyai minha syai'an. Orang kaya enggak boleh memiliki daging tersebut. Dikasih mah boleh. Apa yang enggak boleh? Liyatasarrafu fihi bil bai'i wa nahwihi. Orang kaya tuh enggak boleh ngejual atau ya digadein. Nih gua enggak punya duit nih, gua gade daging kurban aja, enggak boleh ya. Bal lil akli wahdah. Tuh. Akan tetapi orang kaya mah cuman boleh untuk makan. Wa yakunu hadiyatan lahum wa hum yatasarrafuna fi binahwi aqlin wa tasadduqin wa dhiyafatin li ghaniyin aw faqirin.
Orang kaya kalau dikasih daging kurban enggak boleh dijual. Bolehnya cuman buat makan, buat ngasih tamu, atau buat dikasih lagi ke orang miskin. Iya dah, saya mau ngasih daging ke orang miskin. Sini, mau daging sapi nggak? Nih gue dapat daging sapi banyak nih, dikasih. Padahal gue orang kaya, tapi gue kasih aja lah. Tapi nyapu dulu, itu mah namanya bayaran, nggak boleh. Itu mah. Ya, jadi orang kaya boleh nggak dikasih daging? Boleh, tapi buat makan, buat tamu, atau buat ngasih lagi ke orang miskin. Wahada bi khilafil fuqara'i. Ini berbeda bagi orang fakir. Fayajuzu tamlikuhum liyatasarrafu fihi bima sya'u bibai'in aw ghairihi. Kalau orang fakir mah jadi milik sempurna. Bibai'in wa ghairihi, mau dijual juga bodo amat. Orang fakir syaratnya. Lumayan saya mah dapat daging 1,5 kilo nih. Daripada saya makan daging 1,5 kilo sampai hari tasyrik, tapi saya nggak punya beras sampai akhir bulan Dzulhijjah, gua jual aja. Haram, nggak boleh daging kurban. Haram juga bagi orang kaya. Bagi orang miskin mah jual. Boleh dijual. Bagi orang miskin. Bukan saya yang ngomong, bukan. Ya, yang ngomong ini kitab I'anatul Talibin. Ya, jadi ternyata di kita itu sering terjadi miskonsepsi. Yang sebenarnya boleh jadi nggak boleh, yang sebenarnya nggak boleh jadi boleh. Tuh, ya itulah sering terjadi miskonsepsi. Ini nggak apa-apa ya, Cing, dilanjut lagi. Tanggung soalnya sampai sini. Habis itu beres sudah, ini tinggal akikoh. Ya. Wa yusannu ayyadbahar rajulu binafsihi. Orang yang berkurban itu disunahkan nyembelih sendiri. Sunnahnya, misalnya Kang Haji Oni kurban, tawarin dulu. Tawarin dulu. Kang Haji ini mau nyembelih sendiri nggak? Gitu. Ya, tawarin dulu. Kalau mau nyembelih nggak apa-apa. Atau kalau nggak mau, wa ayyashhadaha man wakkalabi. Menyaksikan proses penyembelihannya, sunnahnya, ya, sok saksikan sembelihannya, nggak apa-apa kalau misalnya nggak nyembelih, karena nggak semua orang itu sanggup untuk menyembelih. Kadang memang ada yang nggak tegaan, ya, karena memang ada nggak tegaan. Ya. Kemudian kalau perempuan bagaimana? Wa kharaja birrajuli almar'atu fasunnatulaha antuni barajulan yadbahu anha. Kalau perempuan mau kurban, dia mah nggak sunnah motong perempuan mah. Siapa misalnya yang kurban, bininya Cang Haji Oni juga kurban misalnya. Tuh, berani gue mah nyembelih juga, jangan itu mah. Iya, nggak sunnah itu mah. Tetap udah alihin lagi aja ke laki-laki, biar laki-laki yang nyembelih. Tapi maksa pengen nyembelih. Di sini nggak ada kata-kata nggak sah, cuman nggak sunnah doang. Maksa nyembelih, wah pakai celana, udah nyembelih, seret, beres. Ya sah-sah aja itu mah. Ya gitu ya. Jadi nggak jadi masalah. Wa kariha limuridiha izalatu na'wi syahrin. Wa kuriha lan den makruhaken kedue wong kang karep kurban izalatu nahwi sya'rin, menghilangkan seumpama rambut fi asyri dzulhijjah, pada hari 10 Dzulhijjah, wa ayyamit tasyrik, sampai hari tasyrik, hatta yudhhiya, sampai disembelih hewan kurbannya. Cang Haji Oni mau kurban. Kalau sudah mau kurban, maka kalau udah maghrib malam takbiran ya, besoknya lebaran nih, di sekarangnya nih, jangan cukur kumis, jangan cukur jenggot, jangan cukur kuku, jangan cukur rambut, udah jangan semuanya, makruh. Entar cukurnya habis disembelih,
Seret, udah sebelah baru masuk kamar, cukur udah. Ya. Gitu. Ya, kayak tahallul ya benar. Kayak tahallul. Nah, ini juga terjadi miskonsepsi nih, salah pemahaman, bukan salah, mungkin ada perbedaan pemahaman. Yang beredar di masyarakat itu makruhnya itu dari tanggal 1 bulan Zulhijjah sampai disembelih. Makruhnya tuh panjang. Tapi di kitab ini terserah nih mau percaya YouTube, mau percaya WhatsApp, apa percaya Anut Tolibin. Ini kata Anut Tolibinnya tanggal 10 Zulhijjah dimulai makruhinnya. Itu pun enggak mutlak. Nih, wa qad yustahabbu ka khitanin sobiyyin wa katandzifin li muridi ihramin au khuduri jum'atin. Misal disembelihnya hari Sabtu, besoknya lebaran nih kira-kira Jumat kan. Ini cahajo nih, mana gua mau kurban. Kemarin gua ngaji katanya makruh. Karena kebetulan berbenturan dengan hari Jumat, Jumat itu disunahkan bebersih, maka tetap sunnah ngebersihinnya. Tetap sunnah ketika berbenturan dengan hari Jumat. Siapa? Alama bahatsahu Zarkasyi, seperti yang sudah dibahas oleh Imam Zarkasyi. Tuh gitu. Ya, jadi kalau yang mau kurban nanti cukur-cukurnya kira-kira sebelum tanggal 10. Tuh tanggal 9 tuh udah mulai cukur rambut, cukur kuku, kumis dan semuanya. Ntar lebaran tanggal 10-nya jangan cukur-cukur sampai sudah disembelih. Doanya Allahumma hadza minka wa ilaika fataqabbal minni. Kalau kurbannya sapi, berarti fataqabbal minna. Tadi apa? Nawaitu ada'a sunnatil udhiyah. Itu untuk menghilangkan kewajiban menghilangkan hukum kurban menjadi wajib. Ya, menghilangkan hukum kurban menjadi wajib. Terus di sini wa ayyatawajjaha huwa ilaiha. Yang ngadep kiblat bukan hanya sapinya, bukan hanya kambingnya, tapi yang motongnya juga disunahkan ngadep kiblat. Ya, jadi kambingnya doang ngadep kiblat, orangnya kagak. Ya susah motongnya kayaknya. Ya, jadi harus ngadep. Kayaknya yang motong juga ngadep kiblat ya. Kayaknya yang motong juga madhab kiblat kok. Iya. Kayaknya yang motong juga madhab kiblat. Wa ayyakuna dzabhu naharon. Iya benar. Wa ayyatluballaha maudi'an layyinan. Cari tempat nyembelihnya yang jangan terlalu keras. Yang agak empuk biar sapi itu jatuhnya tidak terlalu sakit. Tapi kalau kata tukang jagal masalah begini. Kalau tanahnya empuk mah susah jatuhnya sapi aja katanya. Udah yang keras pakai ubin atau pakai granit, granit kekerenan. Kayak keramik biar licin, biar jatuhnya gampang. Yang penting maksudnya jangan sampai permukaannya itu kasar. Karena nanti bisa melukai sapi. Nanti hewan kurbannya jadi stres. Kalau udah stres dagingnya berkurang kenikmatannya. Kayak gitu ya. Wa yundabu liman talzamuhu nafaqatu far'ihi wallahu alam bisawab wa ilahil marji'u wal ma'ab. Demikian tadi kajian yang telah disampaikan